Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita untuk dapat kita renungkan dikala kita menghadapi situasi zaman ini. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita, saudara, di saat kita mengalami pewabahan virus corona saat ini yang mewabah di seluruh dunia, yang disebut pandemi. Seluruh dunia mengalami kesulitan ini. Lalu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana janji Tuhan, ya dan amin buat saya dan saudara. Hari ini Tuhan menghimbau kita supaya kita datang berdiam diri di hadapan Tuhan, menghadap Dia dengan sungguh-sungguh, mengenal Dia bahwa Dia selalu menyertai, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus di dalam proses perjalanan mereka menyeberangi Danau Galilea. Mereka mengalami banyak tantangan, mereka mengalami badai taufan, tetapi Yesus menyertai mereka. Iman mereka diuji. Apakah mereka sungguh-sungguh datang kepada Yesus? Apakah mereka sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus menyertai mereka? Ketika badai datang, murid-murid Yesus sadar bahwa Yesus menyertai mereka. Demikian kita. Ketika wabah ini datang, kita sadar bahwa Yesus menyertai kita. Murid-murid Yesus memanggil Yesus, dan Yesus terbang. Saat ini, mari panggil Yesus. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari baca firman-Nya, renungkan dengan sungguh-sungguh. Maka Yesus pasti menjawab. Lalu Yesus datang dan menghardik angin itu. Diam, tenang. Demikian kita. Yesus akan datang ketika kita memanggil Dia. Roh-Nya ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Yesus akan menghardik pewabahan virus corona. Badai ini pasti berlalu. Mari tetap datang kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, setelah murid-murid Yesus
melihat bahwa Yesus menghardik badai itu, angin taufan itu. Lalu murid-muridnya datang memuji dan menyembah, mengenal Yesus lebih sungguh. Demikian kita. Mari sungguh-sungguh saat ini datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan minta agar Tuhan menghardik pewabahan ini, menstop. Hanya Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sanggup mengendalikan hidup, yang sanggup mengendalikan diri manusia, yang sanggup mengendalikan pribadi manusia untuk bisa taat dan patuh. Untuk itu sadar, mari disadarkan oleh firman saat ini. Kita datang memuji Tuhan. Dan nanti ketika pewabahan penyebaran virus corona ini selesai, kita dapat melihat kebesaran Tuhan. Kita dapat melihat mujizat Yesus. Lalu kita datang tetap sujud menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan segenap hidup kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudaraku, ada 3 pesan Tuhan hari ini buat kita. Tatkala kita menghadapi angin taufan, tatkala kita menghadapi pewabahan virus corona ini, yang pertama kita harus sadari bahwa Yesus selalu menyertai kita. Yang kedua, kita harus datang memanggil Dia, berseru kepada. Setelah Yesus menjawab lewat kebenaran firman-Nya, lalu yang ketiga, kita harus datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Karena Roh Kudus sudah ada diam di dalam saya dan di dalam saudara. Roh Kudus itu ada diam di dalam kita untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan, untuk menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk itu di saat-saat sekarang ini, mari sadar, Yesus selalu menyertai, Yesus selalu mendengar, dan Yesuslah yang selalu kita puji. Firman ini bekerja bagi kita hari ini kekal sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati.